Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdausi Nuzula dari kelas BKI 3C dengan nomor NIM 12306193117. Akan sedikit mengulas materi psikologi sosial dengan judul prasangka sosial. Nah, apa sih prasangka sosial itu? Prasangka sosial adalah penilaian terhadap kelompok atau seorang individu yang terutama didasarkan pada keanggotaan kelompok tersebut. Artinya, prasangka sosial ditujukan pada orang atau kelompok yang berbeda dengannya atau kelompoknya. Prasangka sosial memiliki kualitas suka dan tidak suka pada objek yang diprasangkainya. Dalam kondisi ini akan mempengaruhi tindakan atau perilaku seseorang yang berprasangka tersebut. Ciri-ciri prasangka sosial dapat dilihat dari kecenderungannya untuk membuat kategori sosial atau kecenderungan untuk membagi dunia sosialnya menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok kita in group dan kelompok mereka out group. Apa sih kelompok in group itu? Kelompok in group adalah kelompok sosial di mana individu merasa dirinya dimiliki atau memiliki. Yang kedua kelompok out group. Apa sih kelompok out group itu? Kelompok out group adalah kelompok di luar grup sendiri atau kelompok mereka. Menurut Hancock dan Suroso, jika ada seorang individu dari kelompok luar berbuat negatif, maka akan digeneralisasikan pada semua anggota kelompok luar. Sedangkan jika ada seorang individu yang berbuat negatif dari kelompoknya sendiri, maka perbuatan negatif tersebut tidak akan digeneralisasikan pada anggota kelompok sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi prasangka sosial, yaitu proses pembentukan prasangka sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengaruh kepribadian. Dalam perkembangan kepribadian, seseorang akan terlihat pula pembentukan prasangka sosial. Kepribadian otoriter mengarahkan seseorang selalu merasa curiga, berpikir dogmatis, dan berpola pada diri sendiri. Kemudian pendidikan dan status. Semakin tinggi pendidikan seseorang dan semakin tinggi status yang dimilikinya akan mempengaruhi cara berpikirnya dan akan meredusir prasangka sosial. Kemudian pengaruh pendidikan anak oleh orang tua. Dalam hal ini orang tua memiliki nilai-nilai tradisional yang dapat dikatakan berperan sebagai family ideologi yang akan mempengaruhi prasangka sosial. Kemudian pengaruh kelompok. Kelompok memiliki norma dan nilai tersendiri dan akan mempengaruhi pembentukan prasangka sosial pada kelompok tersebut. Kemudian pengaruh politik dan ekonomi. Politik dan ekonomi sering mendominir pembentukan prasangka sosial. Pengaruh politik dan ekonomi telah banyak memicu terjadinya prasangka sosial terhadap kelompok lain. Misalnya, kelompok minoritas. Pengaruh komunikasi. Komunikasi juga memiliki peranan yang penting dalam memberikan informasi dan komponen sikap yang akan banyak dipengaruhi oleh media massa seperti radio, televisi, yang kesemuanya hal ini akan mempengaruhi pembentukan prasangka sosial dalam diri seseorang. Kemudian, pengaruh hubungan sosial. Hubungan sosial merupakan suatu media dalam mengurangi atau mempertinggi pembentukan prasangka sosial. Modeling sebagai proses meniru perilaku orang lain pada usia anak-anak, maka orang tua dianggap memainkan peranan yang cukup besar. Kemudian bentuk-bentuk prasangka. Bentuk prasangka ada antikolisis, berupa gosip atau humor yang dimaksudkan untuk mengejek atau menyindir orang-orang yang menjadi objek prasangka. Kemudian avoidance. Jika prasangka melebihi intens, maka individu yang berprasangka akan menghindari objek prasangka. Misal, menghindari kontak mata. Dalam hal ini tidak membahayakan sih, tapi objek prasangka hanya merasa tidak nyaman jika berhubungan dengannya. Kemudian selanjutnya diskriminasi. Individu yang berprasangka membuat perbedaan yang tegas dalam memperlakukan kelompok orang-orang yang disukainya dan orang-orang yang tidak disukainya ke dalam komunitas tertentu, misal pekerjaan,
perumahan, sekolah, komunitas yang hanya untuk in-grupnya saja. Kemudian serangan fisik. Nah, dalam kondisi emosi yang sangat tinggi, orang-orang yang memiliki prasangka biasanya melakukan serangan atau kekerasan fisik, baik langsung maupun tidak langsung. Pembantaian. Jika prasangka sudah mencapai tingkat yang paling tinggi, maka muncullah dorongan untuk melakukan pembantaian terhadap anggota outgroup, misalnya konflik agama di Maluku. Kemudian yang selanjutnya, strategi untuk mengurangi prasangka. Pertama, meningkatkan saling ketergantungan di antara kelompok masyarakat, kemudian menciptakan tujuan yang harus diperjuangkan bersama, mengakui adanya status kebersamaan antar kelompok masyarakat, melakukan kontak dengan kelompok lain dalam suasana yang akrab, friendly, dan bersifat personal. Kemudian kontak tersebut dilakukan dengan banyak anggota dari kelompok luar. Selanjutnya, membuat norma-norma yang mendukung terciptanya kesamaan status di antara kelompok masyarakat. Dampak prasangka sosial. Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian tentang dampak prasangka sosial di atas adalah bahwa dengan adanya prasangka sosial akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang dalam berbagai situasi. Prasangka sosial dapat dijadikan seseorang atau kelompok tertentu tidak mau bergabung atau bersosialisasi dengan kelompok yang lain. Apabila kondisi tersebut terdapat dalam organisasi, akan mengganggu kerjasama yang baik sehingga upaya pencapaian tujuan organisasi kurang dapat terrealisir dengan baik. Sekian dari presentasi dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.